Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, langsung saja kita uraikan apa itu rahasia untuk memperpanjang nafas kita saat melantunkan ayat suci Al-Quran atau bertilawah. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tekanan perut kita. Tekanan perut harus kencang dan maksimal. Tekan perutnya, sekira kalau kita sentuh dia akan keras di saat kita mengeluarkan suara. Kemudian berikutnya adalah cara penarikan nafas kita, ya. Cara penarikan nafas kita adalah yang pertama harus kita keluarkan atau kita kosongkan dulu nafas yang ada seperti ini. Habiskan, lalu kita ambil yang baru. Itu boleh lewat hidung, boleh lewat mulut, dan boleh lewat kedua-duanya. Ya, ada yang seperti ini. Itu lewat hidung, ya. Adapun yang kedua-duanya, ya, dia identik dengan rapih, ya, nggak terlalu kedengaran bunyi apa penarikan nafasnya, ya. Kalau saya cenderung lebih ke dua-duanya, yaitu lewat hidung dan mulut, jadi tidak bersuara. Nah, setelah itu langsung kita tekan perut kita, kencangkan perut kita selama kurang lebih 1 atau 2 detik, ya, atau 3 detik boleh, langsung keluarkan. Nah, kemudian berikutnya adalah yang harus diperhatikan, yaitu huruf-huruf yang boros, ya. Apa itu huruf-huruf yang boros? Yaitu huruf-huruf yang bersifat desis atau yang berangin, ya. Contohnya seperti huruf sa, ya, kemudian huruf ha kecil, ya. Kemudian za, ada za, ya, sama juga itu ada anginnya sedikit, ya, yang za tadi. Kemudian za itu jelas itu banyak keluar angin. Kemudian sin, ya, sa, kemudian so itu pun keluar angin. Kemudian fa, huruf fa, ya. Kemudian huruf ha besar. Ya, mungkin itu saja, ya. Di antara huruf-huruf yang tadi adalah huruf yang bersifat desis, ada anginnya, ada keluar anginnya. Yaitu yang harus kita irit-irit, ya. Bagaimana cara pengiritan nafasnya? Cara penyebutannya harus dengan seirit mungkin, ya. Tapi dengan tidak merusak kaidah huruf tersebut, ya. Contohnya seperti huruf sya, ya. Di dalam surah Asy-Syams ada banyak huruf sya. Seperti ini contohnya. Wasyamsi, nah itu masih terlalu boros, ya. Tapi cara penyebutannya adalah diiritkan atau ditipiskan sedikit, ya. Wasyamsi, ya. Yang tadinya boros wasyamsi, karena di situ ada tasdid juga, ya, ada siddahnya. Nah, jadi harus kita tekan dan diirit, dikurangi, ya. Wasyamsi. Nah, saya contohkan langsung saja seperti surah Asy-Syams, ya. Wasyamsi waduhaha. Nah, seperti itu, ya, kurang lebih. Wasyamsi sedikit, ya. Kemudian huruf di situ ada huruf ha kecil. Nah, ha, waduha, ha. Kemudian huruf ha besar. Waduhaha, ha sedikit. Wasyamsi waduhaha, nah, ya, haknya seperti itu. Tapi bukan terlalu kedengaran seperti huruf go, ya. Jadi wasyamsi waduhaha, bukan ga juga, ya. Ya, jadi
bisalah kita atur-atur supaya nggak terlalu menyerupai huruf yang lain. Wasyamsi waduhaha, sedikit gitu ya. Nah, jadi nggak terlalu huruf, nggak terlalu seperti huruf go ya. Nah kemudian huruf apa lagi ya? Pokoknya yang huruf-huruf yang tadi kita sebutkan. Nah itulah huruf-huruf yang bersifat desis, yaitu huruf yang boros ya. Nah seperti itu. Nah, bagaimana cara melatihnya? Ya tentunya harus ada guru pembimbing ya, guru yang langsung bisa bertalaki dengan beliau ya. Jadi langsung kalau ada penyebutan huruf yang sekiranya masih boros itu bisa ditegur ya, atau bisa diajarkan bagaimana, dicontohkan bagaimana. Nah, seperti itu. Mungkin contohnya seperti ini. Ya, silakan teman-teman perhatikan ya apa yang saya baca atau yang saya sebutkan huruf-hurufnya tadi ya. Saya akan mencontohkan surah Al-Fatihah, kemudian surah sambung dengan surah Alif Lam Mim ya, Al-Baqarah sampai dzalikal kitabu la raiba fih. Silakan teman-teman saksikan berikut ini. Ya, itulah tadi ya contoh dari surah Al-Fatihah ya, dimana cara penyebutan hurufnya sangat tipis-tipis sekali ya, dan tekanan perutnya pun harus seperti orang ngeden ya, gitu ya. Ya tapi itu perlu latihan ya, jadi nafas kita bisa panjang tadi, kalau nggak salah bisa mencapai 1 menit 15 detik 14 detik ya. Nah, adapun nanti akan saya contohkan lagi, ada contoh kedua bisa sampai 1 menit 20 detik. Sampai 1 menit 20 detik ya. Nah, rata-rata kori-kori kita ya biasanya untuk mencapai 1 menit itu sangat sulit ya, dan sangat panjang sekali ya. Paling ya biasanya 30 detik atau 40 detik ya. Paling biasanya ada juga yang sampai 50 detik ya. Tapi untuk mencapai 1 menit itu sangat sulit ya. Nah di sini saya contohkan tadi
untuk mencapai 1 menit lebih ya, bisa 1 menit 14 detik, 1 menit 20 detik, itu paling full, sudah paling panjang sudah ya untuk ukuran qori ya, seorang qori. Nah, nanti berikutnya bisa teman-teman kalau untuk menanyakan langsung ya, menanyakan langsung atau berkonsultasi langsung ya, atau laki gitu ya, itu bisa lewat IG saya nanti, insya Allah nanti kalau pas lagi live, nah di situ teman-teman bisa menanyakan atau bisa langsung kita gabung ya, kita gabung live-nya gabung ya, supaya bisa langsung menanyakan dan bisa langsung mempraktekkan itu di saat saya live ya. Jangan lupa di follow Instagram saya @romikori ya, @romikori ya, gitu aja. Nah, berikutnya dan jangan lupa ya, satu lagi yaitu subscribe channel Romi Qori channel ya, yang channel ini ya. Jangan lupa di sini di subscribe dan dibunyikan loncengnya, treng. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk edisi rahasia ya, memperpanjang nafas dalam bertilawah, mungkin sangat simpel sekali ya, sangat ya seperti itu aja ya. Cuma perlu banyak latihan. Bagaimana caranya untuk melatih tekanan perut yang maksimal, yang sekencang-kencang mungkin ya. Dan kalau ada misalkan teman-teman, Ustaz saya sudah bisa sudah coba tapi sangat sulit gitu ya, bahkan nafasnya nggak naik-naik ya, detiknya masih segitu-gitu aja. Nah, itu mungkin tekanan perutnya yang masih kurang ya. Sebab kalau tekanan perut kurang maksimal, otomatis suara yang dihasilkan itu bukan dari perut ya. Ada yang dari tenggorokan misalkan, karena dia berat suaranya. Di saat suara dia tinggi, suaranya itu akan bertumpuk ke tenggorokan. Itu masih berat ya. Ada juga yang suara dari hidung ya, seperti kalau orang Sunda bilang itu ngirung ya, suaranya dari hidung. Nah, ada juga yang dari dada ya, sangat berat sekali, dia tertumpu di dada ya. Itu yang paling bagus yang adalah hasil dari suara dari perut gitu. Mungkin teman-teman mau contohnya seperti ini, contoh misalkan suara dari hidung ya, jangan ketawa. Misalkan ini, wasyamsi wadduhaha. Nah, itu dari hidung ya. Ada juga yang dari tenggorokan, dia terberat. Wasyamsi wadduhaha. Nah, itu berat karena dia bertumpu di tenggorokan ya. Itu pun salah ya, kurang bagus ya. Ada juga yang di dada. Wasyamsi wadduhaha. Nah, itu wah ya, sangat sakit sekali itu ya, karena dia bertumpu ke dada. Nah, jadi yang paling bagus, yang paling benar adalah suara yang dihasilkan dari perut. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi fungsi perut adalah mengeluarkan atau menghasilkan dari suara tadi, tekanan suara tadi. Kemudian tenggorokan ini fungsinya adalah sebagai memainkan variasi atau cengkok-cengkoknya semuanya ada di tenggorokan. Ya, seperti orang Sunda tuh ada gerluk-gerluk ya. Seperti apa ya? Seperti nah, seperti itu ya. Itu biasanya itu di tenggorokan juga. Ya, mungkin ya ini saja. Mungkin apa adanya. Jangan lupa dukung channel Romi Qori channel dengan cara subscribe ya. Kemudian like, jangan lupa juga. Kemudian komen, kalau bisa di share supaya semuanya teman-teman Qori yang belum tahu bisa merasakan manfaatnya atau bisa belajar bagaimana nafas kita yang nafas panjang ya. Bagaimana bisa menghasilkan nafas yang panjang di saat bertilawah gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf atas segala banyak kekurangan dari penjelasan saya yang
amburadul ini ya. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan ada yang teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.